wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Innova Farsiana, guru SMA N3 Batu. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPK Angkatan Ketiga di Universitas Yogyakarta, Banda Aceh. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya sedang melaksanakan uji kinerja praktek mengajar secara daring di SMA N3 Batu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini ada siswa yang izin. Tadi Vindi ya, izin ya, karena masih ada kegiatan untuk paskib karena dia ada lomba. Vindi tidak bisa hadir. Jadi saya sudah menyiapkan Google Form untuk absen ya. Silakan kalian mengisi Google Form yang telah saya siapkan di grup WA. Sebelum memulai pembelajaran, coba Zidan bisa memimpin doa Zidan. Baik Bu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Zidan, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya mengecek dulu kesiapan kalian sudah on kamera semua. Fredo dan Aris, di on kan kameranya ya. Nah, nanti kalau ada temannya yang presentasi, tolong mic-nya di off kan ya. Nah, sekarang masih ingat gak dengan pembelajaran minggu lalu tentang jenis-jenis citra dan interpretasi citra? Masih ingat semuanya? Masih Bu. Masih Bu. Oke, kalau masih. Nah, coba saya mau tanya Wahyu, saya mau nanya Wahyu, kamu masih ingat enggak tentang citra foto ultraviolet, Wahyu? Masih Bu. Citra foto ultraviolet yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet. Foto ini sangat baik untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Iya benar. Jadi citra kalau mau mendeteksi tumpahan minyak menggunakan citra ultraviolet. Nah, coba saya mau tanya lagi ya. Coba ada yang masih ingat citra radar itu termasuk citra foto atau non foto? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oh iya baik Lulut, silakan Lulut, jelaskan Lulut. Citra radar termasuk citra non foto yang menggunakan spektrum gelombang mikro dan sumber tenaga buatan. Ah, benar. Kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, coba saya sekarang mau share layar ya. Kelihatan share layar saya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ini adalah salah satu Google Earth. Kemarin kalian sudah interpretasi citra. Coba saya mau tanya sekarang kira-kira ini wilayah mana ya? Nah, ini saya menggunakan citra satelit, kemudian saya mau menjelajah. Nah, ini saya menggunakan citra satelit. Coba ada yang tahu ini kira-kira gambar apa ya? Mana? Menara Eiffel. Iya benar, ini adalah Menara Eiffel. Prancis. Iya benar, ini adalah Menara Eiffel di Perancis. Jadi kalian sudah bisa interpretasi citra. Nah sekarang, apa sudah terlihat layar saya? Sudah terlihat Bu. Sudah. Kalau gambar ini yang saya tunjuk, ini adalah dari hasil citra satelit. Kemudian ini gambar yang selanjutnya adalah peta kota Batu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan peta kota Batu seperti ini? Nah, itu kita akan pelajari di pengetahuan dasar pemetaan. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya melalui kegiatan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan gambar, siswa dapat menjelaskan teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis dengan benar sehingga diharapkan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkreasi sekaligus memiliki sikap religiusitas, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kemudian
Yang kedua, tujuannya melalui kegiatan menggunakan mode pembelajaran project based learning, mengamati video, siswa dapat membuat peta tematik suatu wilayah di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi dengan benar, sehingga diharapkan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkreasi sekaligus memiliki sikap religiusitas, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk penilaiannya nanti ada penilaian observasi, penugasan, tes tulis, sama unjuk kerja. Materi pembelajarannya yang pertama adalah teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. Kedua, membuat peta tematik dengan Google Map. Jadi hari ini akan saya ajarin kalian membuat peta secara online. Ya, sebelum saya mengajari kalian membuat peta secara online, perhatikan video yang saya berikan ya. Ibarat permainan SimCity, di mana Anda dapat membangun sebuah kota dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan listrik, serta tingkat polusi yang ada. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap dengan real-time data. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan, termasuk diantaranya tentang kepadatan penduduk atau infrastruktur. Data yang digunakan oleh GIS merupakan data resmi yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait, pantauan satelit, ataupun drone. Hal tersebut membuat solusi pembangunan kota dapat dibuat secara lebih tepat. Nah, ini adalah suatu simulasi dari tata ruang Jakarta dalam format yang sangat mudah dipahami, ya. Kita berikan color coding. Nah, ini dibuat oleh peta tata ruang Jakarta dengan menggunakan teknologi GIS, yaitu oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Semuanya dipetakan dengan data-data yang lengkap dan precise yang akan membantu misalnya orang yang akan menentukan atau pembangunan di suatu wilayah, apakah itu termasuk zona penduduk atau residensial, zona komersial di mana orang berbisnis, zona perkantoran, atau zona alam terbuka. Sehingga ini menjadi informasi yang transparan, bisa digunakan oleh segala komponen masyarakat, dan semuanya nanti bisa mendukung kepada sustainable development bagi kota Jakarta. GIS merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan semua itu. Ya, kalian sudah melihat videonya tadi ya. Nah, sekarang coba ada yang bisa menjelaskan, tadi videonya itu tentang apa ya? Dalam video tersebut menceritakan tentang kegunaan sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi merupakan sistem yang dapat memberikan gambaran nyata dalam permukaan yang dapat digunakan dalam penggunaan data ruang kota. Dalam video tersebut merupakan teknologi yang berbasis real time yang dapat memberikan gambaran tentang permukaan bumi. Jadi kalian sudah mendapatkan gambaran tentang SIG. Nah, sekarang cara kerja SIG, saya akan mengajari kalian tentang subsistem SIG. Jadi subsistem SIG itu ada data input. Jadi data input ini data dari permukaan bumi, itu adalah merupakan data input. Kemudian ada data manipulasi. Jadi data setelah diinput kemudian data itu dimanipulasi, kemudian diolah. Jadi setelah dimanipulasi, diolah, kemudian akan menghasilkan suatu output. Ya. Nah, sekarang datanya itu terdiri dari apa saja? Datanya berupa data spasial dan data atribut. Kita akan pelajari data spasial. Data spasial ini ada data raster. Data raster ini berupa data pixel. Kalau data vektor itu berupa data poin, garis, dan poligon. Nah, kalau untuk data atributnya itu ada data kualitatif. Kalau kualitatif ini adalah status, misal kepemilikan tanah, tingkat kesuburan tanah, pH tanah. Jadi data kualitatif adalah data yang dibuat menggunakan kalimat. Ya. Kalau selanjutnya data atribut. Data atribut ini data yang digunakan untuk
data angka. Secara apa? Ada secara ordinal, ada secara nominal, ada secara interval, dan ada secara rasio. Kemudian subsistem SIG, ini misal kamu membuat sebuah peta kebanjiran. Nah, apa saja data-data yang diperlukan kalau mau membuat peta kebanjiran? Misal sekarang adalah jalan, kemudian hidrologi ini bagaimana aliran sungainya, itu ya. Nah, tahapannya sekarang mau membuat peta, ada beberapa tahapan. Pertama itu adalah tahap digitasi, kemudian ada tahap transformasi UTM. Ini UTM ini adalah memasukkan suatu lintang dan bujurnya berapa, jadi nanti ketahuan bujur dan lintangnya. Kemudian ada proses editing, jadi di sini ada ikon-ikonnya untuk proses editing. Nah, setelah diediting kemudian diberi label. Label ini kayak semacam anotasi, itu pemberian nama. Jadi nanti setelah ini wilayah apa diberi nama, itu adalah proses labeling. Kemudian yang terakhir adalah proses layout. Jadi layout dari hasil kalian membuat peta, kemudian ini disusun bagaimana letaknya, itu adalah proses layout ya. Nah, yang terakhir ini juga ada istilahnya buffering. Jadi buffering ini adalah menjangkau cakupan suatu wilayah. Baik, itu adalah tahapan SIG. Nah, selanjutnya ini adalah materinya membuat peta menggunakan Google Map. Sekarang mau membuat peta menggunakan Google Map, diperhatikan ya. Membuat peta, ini buat tab baru, kalau bisa kalian masuk di Chrome, kemudian kalian ketik Google My Maps. Nah, setelah itu kalian bisa masuk sign in Google My Map. Jadi kalian masuk. Nah, setelah sign in Google My Map, ini tampilannya, ini adalah peta Indonesia. Kita mau editing peta Indonesia ini. Caranya pertama kali kita buat dulu judulnya, kita ganti judulnya, misal peta Indonesia ya, di save. Kemudian karena kita membuat peta administrasi, kita beri nama juga peta administrasi Indonesia, di save. Nah, sekarang kita mau membuat editing peta Pulau Jawa, diperbesar dulu biar tampak ya. Ini kan ada Jawa. Nah, caranya adalah sekarang di sini ada garis dan bentuk. Nah, kita editing ya. Jadi ini proses editingnya. Tampak ya di layar ya. Tampak. Jadi di pinggirannya kita editing ya. Nah, sampai ketemu tangan, kita klik 2 kali, kemudian kita beri nama Pulau Jawa ya. Kemudian kita save. Kita mau mengganti warnanya. Di sini ada gambar cat. Kemudian kita ganti, misal warnanya jadi hijau. Nah, ini untuk mengubah warnanya lebih gelap, lebih terang ya. Nah, kemudian setelah membuat Pulau Jawa, kita membuat batas-batasnya ini. Kan ada batas-batasnya. Ini yang ada garis putus-putusnya ini. Sama caranya. Nah, tinggal dibuat aja batasnya. Nah, ini ditulis, dikasih nama batas wilayah 1.
save ya. Kemudian dilanjutkan dengan batas yang lain. Batas, bentar. Batas wilayah 2. Kita save. Kemudian ini yang terakhir. Nah, sudah. Batas wilayah 3. Nah, kalian sudah membuat batas-batas, kemudian bisa dibuat juga ikon. Misal sekarang di sini kan ada ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta. Bagaimana cara membuat ikon? Ini ada add marker, ini tinggal diklik, kemudian kamu arahkan ke sini. Nah, ini poin 1, jadi coba ditulis, diganti Jakarta, di save. Sudah jadi peta Pulau Jawa. Nah, tugas kalian adalah membuat peta tematik Indonesia. Jadi ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Itu adalah tugas kalian ya. Saya akan bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Alisa, Wahyu, Anggi, Imroatul. Kemudian kelompok 2, Afifatul, Lulut, Agista, Arzi, dan Ayu. Kemudian kalau kelompok 3, Lucia, Unsa, Regita, Elang, sama Efril. Kemudian kelompok 4, Meriska, Efrina, Rian, Alia, dan Fredo. Saya akan bagi masing-masing kelompok ke dalam room. Saya akan share di chat. Nah, sekarang silakan ke kelompoknya. Silakan kalian masuk ke kelompoknya. Di chat itu sudah ada. Kalau sudah masuk ke grupnya, saya minta tolong dibagikan layarnya. Ya, saya mau lihat pekerjaannya. Kelompok 2, silakan kamu share layar. Caranya adalah share layar. Siap. Ya, jadi kamu sudah buka tapi belum share layar. Caranya diklik present, kemudian kamu tap. Nah, kalau mau nge-share layar, caranya yang di-share adalah tap. Ya. Ya, Bu, sebentar. Nah, sudah bagus. Ini kelompok 4 sudah mengerjakan. Kamu membuat peta Irian Jaya ya? Ya, Bu. Oke. Ada kesulitan? Ya, benar, itu yang diklik. Sudah proses membuat editing. Meriska, pintar sekali Meriska. Oke, baik, bagus. Untuk kelompok 4 dilanjutkan ya. Saya mau ke kelompok yang lain dulu ya. Ya, Bu. Ya, ini sudah mulai. Oh ya, sudah, ini Sulawesi. Oh, sudah buat. Oke, kita tematik. Oke, bisa editingnya? Ya, benar. Oh iya. Oke, benar ya. Oke, kelompok 3 dilanjutkan ya editingnya ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu.
Baik, kelompok 3, bagus sekali, dilanjutkan. Nah, ini kelompok 4 membuat Sulawesi. Ya benar. Selanjutnya ya benar gitu caranya ya. Kamu editing dulu ya. Baik, kelompok Sumatera bagaimana? Bisa share layar? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1. Waduh, hebat ini sudah buat. Hati-hati ya nanti sampai ketemu tangan. Ya, hati-hati terus. Alisa yang ngerjakan ya. Oke, kelompok. Oke, pinter Alisa. Hati-hati ya nanti ketika membuat sampai tangan. Aduh, itu tidak bisa ya. Itu dinaikkan nak, terus ke atas. Gak kelihatan ya. Gak apa-apa, dicoba diulang aja, jangan grogi, diulang aja, taruh di tengah-tengah. Jadi peta Sumateranya biar kelihatan. Kalau kayak gini kan tidak kelihatan ya. Coba diulang aja, diklik 2 kali, klik. Nah, gagal. Kemudian dihapus. Ya benar, pintar ngapusnya gitu. Nah, coba sekarang dipaskan tengah dulu, nak. Agak dibesarin, kurang kebesaran. Nah, ya betul. Nah, coba sekarang editing lagi ya nak ya. Wah, hebat ini. Kelompok 4 ini sudah selesai ya membuat ya. Gampang ya. Gimana kelompok 4? Gampang membuat petanya? Ya Bu, lumayan. Wah. Ya, yuk. Ini juga yang kelompok Kalimantan. Ini juga sudah membuat. Nah, ini Pulau Kalimantan sudah buat. Sudah ya? Nah, sepertinya sudah banyak yang jadi. Ini saya lihat sudah banyak yang jadi. Silakan kalian ke room utama lagi. Sudah di room utama? Silakan kalian presentasi. Ini yang presentasi siapa? Lucia dulu ya. Silakan Lucia. Dihidupkan mic-nya nak. Kami kelompok 3 membuat peta Pulau Sulawesi. Kesulitan dalam membuat peta dalam proses editing tidak sengaja mengeklik 2 kali sehingga terbaca sebagai garis. Baik. Ini coba yang lainnya dikoreksi ya dari kelompok Sulawesi ya. Dari kelompok Sulawesi dicek. Nah, ini kalau saya cek, saya lihat Kalimantan, Brunei-nya masih ikut. Ya, nanti coba diperbaiki. Ya, Lucia ya. Iya. Nah, sudah bagus ini hasilnya. Coba untuk selanjutnya kelompok lain. Bu, apakah sudah kelihatan gambarnya? Masih proses. Nah, sudah. Coba Afifatul dipresentasikan. Kesulitan membuat peta yang dalam kelompok kami adalah ketika yang kecil-kecil itu loh Bu, garis yang kecil, pulau yang kecil itu garisnya tidak rapi. Oh gitu, itu kesulitannya untuk kelompok 2 ya. Tapi saya lihat ini kalian sudah lengkap ini kelompok 2 ini. Sudah batas-batasnya juga sudah lengkap ini. Ya, ini sudah pulau-pulaunya juga sudah lengkap, sudah bagus. Tinggal diperbaiki nanti kalau memang ada yang kurang, kemudian dikirim ke email saya ya. Ya. Saya chat emailnya, di chat nanti dikirim ke email saya ya. Saya tulis. Ya. Nah, itu di chat ya untuk alamat email. Jadi nanti di sini kan ada bagikan. Ya, di sini kan ada bagikan ya.
Nah, itu untuk membagikan hasil petanya. Baik, untuk Afifatul selesai, silakan. Bisa Lisa share layar, kemudian yang diklik adalah tab. Sudah kelihatan, Bu. Alisa, silakan untuk dipresentasikan. Berikut hasil pembuatan peta kelompok 1 kelompok Sumatera dengan membuat peta Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Benar sekali. Nah, ini coba kalau saya koreksi, ini kamu sudah menyelesaikan Pulau Jawa ya dengan batas-batasnya. Untuk yang lainnya batas-batasnya belum ya. Nanti dilanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Baik. Silakan untuk ya di off kan share layarnya. Baik anak-anak. Ya, Anggi. Saya, Bu. Ya, nah, Laila. Ini pertama saya belajar membuat peta dengan Google My Map karena biasanya saya hanya bisa menggunakan peta secara manual dengan cara menjiplak, dan ini baru pertama kali menggunakan peta secara online dulu. Ya. Ada kesulitan membuat peta secara online? Alhamdulillah tidak, Bu. Berarti bisa ya editing-editingnya ya? Ya, insya Allah bisa. Sebenarnya kalian bisa membuat peta yang lebih bagus itu menggunakan aplikasi ArcView dan ArcGIS. Nah, itu kalau mau membuat peta tadi kayak semacam peta kota Batu, itu bisa menggunakan ArcView dan ArcGIS. Apa kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah, pelajaran minggu depan kalian presentasi dengan hasil project yang peta yang kalian buat ya. Untuk minggu depan, karena ini adalah membuat peta, kalian presentasi dengan hasil yang sudah benar ya, yang sudah benar, yang sudah dikirim ke saya, itu adalah untuk minggu depan. Kalian tadi sudah mempelajari tentang subsistem geografi, kemudian teori pengolahan SIG, kemudian kalian juga sudah mempelajari membuat peta menggunakan Google My Map. Saya juga sudah menyiapkan tugas-tugas untuk hari ini di Google Form. Saya minta untuk dikerjakan ya tugasnya untuk hari ini di Google Form. Terus kemudian kalian harus tetap semangat belajar karena sudah PTM 50%. Pembelajaran hari ini saya tutup. Coba sebelum ditutup, Arjidan bisa memimpin doa. Baik, Bu. Semoga pada pembelajaran kali ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arjidan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.